Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada masa ketika hidup seseorang terasa berjalan begitu saja. Orang melakukan banyak hal, tetapi tidak selalu jelas kemana arah hidup itu berjalan. Hari demi hari dijalani, keputusan diambil, kebiasaan dibentuk, tanpa selalu disadari apakah itu membawa hidup semakin terang atau justru makin menjauh dari terang. Kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi mendalam. Dahulu, kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Paulus tidak hanya berkata bahwa mereka berada dalam kegelapan. Ia mengatakan mereka adalah kegelapan. Artinya, sebelum mengenal Kristus, cara hidup, cara berpikir, dan pilihan-pilihan mereka sendiri sering ikut membentuk suasana hidup yang jauh dari terang. Namun sekarang, keadaan itu berubah. Karena Kristus, mereka tidak lagi hidup seperti dahulu. Mereka dipanggil menjadi terang, dan terang tidak hanya disimpan, tetapi terlihat dari cara hidup. Karena itu, Paulus menambahkan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Buah dari terang itu nyata, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya, iman tidak berhenti pada pengakuan bahwa kita percaya kepada Kristus. Iman terlihat dari bagaimana seseorang hidup setiap hari, bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana ia bersikap ketika ada kesempatan untuk berbuat tidak benar. Seringkali dalam hidup sehari-hari, kita juga berada dalam situasi yang sederhana tetapi menentukan. Ketika ada kesempatan untuk berkata tidak jujur, ketika ada peluang untuk memanfaatkan orang lain, atau ketika kita memilih diam saat melihat sesuatu yang tidak benar. Disitulah pilihan kita untuk memilih terang atau kegelapan terlihat. Paulus juga berkata bahwa terang akan menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ketika terang hadir, sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat menjadi jelas. Kadang-kadang, sabda Tuhan bekerja seperti itu dalam hidup kita. Ia membuat kita mulai melihat dengan jujur apa yang selama ini mungkin kita anggap biasa. Dan justru
Dari kesadaran itulah perubahan bisa dimulai. Karena itu Paulus mengutip sebuah seruan yang kuat. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini bukan sekedar kata-kata puitis. Ini adalah ajakan untuk tidak menjalani hidup secara setengah sadar, menjalani kebiasaan yang sama tanpa pernah benar-benar memeriksa arah hidup kita. Kristus datang bukan hanya untuk menerangi dunia secara umum, tetapi juga untuk menerangi hati setiap orang yang mau bangun dan berjalan dalam terang itu. Perikop ini mengingatkan kita bahwa terang Kristus bukan hanya sesuatu yang kita percaya, tetapi sesuatu yang kita hadapi. Terang itu terlihat dari pilihan-pilihan kecil setiap hari, dari kejujuran, dari sikap adil, dan dari keberanian untuk hidup benar meskipun tidak selalu mudah. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu. Terangilah hati kami, agar kami berani melihat hidup kami dengan jujur dan berjalan dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bimbinglah kami agar terang-Mu nyata dalam hidup kami setiap hari. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.